Halo, balik lagi di channel gua. Kali ini kita mau masuk tahap finishing ya di tutorialnya. Hari ini gue pakai baju rada beda dikit. Yang jaket yang biasa gue pakai, ya udah kotor. Jadi gue pakai baju ini, baju Kun Kun 3D. Kalian belum tahu, follow IG-nya Kun Kun 3D, kantor visualisasi arsitektur terbaik se-jagat raya. Oke, kita langsung lanjut aja. Jadi hari ini yang mau gue share adalah gimana caranya kita ngemastiin setiap objeknya sudah bisa difinalisasi dalam tahap render. Apa aja sih yang hal yang kurang yang bikin situasi objek ini belum bisa di render. Kita ke referensinya dulu ya biar lebih jelas. Ini referensinya, kita buka. Pertama yang jelas, kita belum punya kursi. Yang kedua, di sini ada apa ya, plint dikit nih yang nongol ke ujung, kita juga belum buat. Dan kalau kita zoom, ternyata ruangan ini ada kayak sunken. Jadi area ke bawah buat staircase gitu. Lu lihat ya. Nanti kita juga bakal buat ini. Apa sih? Gue kurang tahu, mungkin kayak tempat naruh lilin atau lampu gitu. Yang jelas jadi kebutuhan kita buat finalisasi, kita harus bikin kursi, bikin ini yang lampu sama yang dalam ini. Gua harap karena kalian, gua asumsi udah ngerti modeling, jadi gua rada cepat aja ya di sini buat mengurangi durasi video. Tapi semua, bentar, gua kasih screen cast. Semua proses tetap gua kasih lihat kok. Pertama-tama kita balik lagi ke mode rendering 3D modeling. Jadi seperti biasa kita bagi 3. Habis itu kita bakal edit objek yang ini. Pertama gua kasih loop cut. Ingat ya, Ctrl R. Terus kita snap. Sebetulnya nggak usah di snap sih. Terus kita pilih face yang ini. Kalau kita lihat, kita inset jadi yang atas kita inset sekian mungkin, terus kita extrude ke bawah. Nah, kejadian sekarang kan yang face bawahnya lebih lebih di atas daripada yang kita extrude, berarti yang face bawahnya kita extrude juga ke bawah. Jadilah tampilan seperti sunken ini. Oke, kita klik kanan, kita taruh orang. Nih, jadi ada cheat triknya dikit. Kita ke user preference, kita masuk add-ons, cari namanya Rigify. Kita add, jangan lupa save user setting, cakep. Terus kita dari sini kita bisa add orang. Gunanya apa? Gunanya coba kalian pencet N, tinggi orang ini kita coba ke dimension. Tinggi orang ini kita buat setinggi 1,7. Jadi kita tahu skala ruangan ini segede apa. Karena biasa di Blender gue lebih suka ngemodelingnya intuitif. Jadi bukan angka pasti. Tapi kalian sebetulnya juga bisa menggunakan angka pasti. Nanti gue coba jelasin. Terus kalau kita lihat di gambarnya ini ada selasar ke sini. Terus ada tangga, dia letter U mungkin, terus ke bawah sini. Dan kita nggak usah modeling yang ini karena udah nggak kelihatan ya. Jadi sementara yang bakal kita modeling, kita Ctrl R lagi. Terus yang ini gua ini isolate dulu. Ingat ya, pencet slash isolate. Terus ini kita extrude lagi ke atas. Tapi kejadiannya kalau kita extrude ke atas ini, dia punya face titik yang masih ada di sana, dan titik yang ini ada 2. Ngerti gak maksud gue ulang ya? Ini karena kita extrude entah itu kemana, walaupun posisinya sama di titik ini, jadi di sini seolah ada 2 titik di tempat yang sama. Yang kita harus lakuin adalah kita harus ngilangin 2 titik ini. Caranya gimana? Kita select semua, terus remove doubles.
Nanti di sini ada bakal notifikasi remove 4 vertices, artinya 1, 2, 3, 4 itu ke merge. Soalnya tadi kan dia kayak overlapping. Waktu sebelumnya nih ada titik, terus lu extrude titik dari bawah ke atas. Sekarang di tempat yang sama ada 2 titik. Nah, itu bakal jadi masalah nanti ke depannya kalau modeling. Masalahnya contohnya apa? Contoh pertama, sorry, mungkin lu nggak bisa look cut di daerah yang misalnya kita pindahin. Lu nggak bisa look cutnya bakal jadi aneh kayak gitu. Itu yang salah satunya. Nanti seiring berjalan waktu lu ngerti sendiri kok kenapa itu haram. Tadi remove doubles ya. Terus kalau udah gitu, kita masih lihat di X-ray-nya titik ini masih berjangkit dari tempat pertama dia di extrude. Padahal 2 titik ini kita udah nggak butuh ya, karena udah ketutupan juga gitu. Terus kita kita delete vertices. Terus kita lihat ini dari front view. Kalau kita lihat ini rada miring gitu ya, kayak nge-shear. Nah ini butuh kita apa sih? Butuh kita samain. Ya gitulah. Jadi kita scale di red axis terus pencet 0. Jadi kita nge-scale buat 0 biar dia paralel sama lurusnya. Terus kita lanjut loop cut di sini. Loop cutnya jadi miring. Kenapa? Karena dia ngambil constraint yang garis miring ini. Kita scale lagi di red axis, di x axis jadi 0 biar sama rata lagi. Terus biar punya tembok yang ini, jadi kita angkat extrude. Nah di sini tadi fungsinya orang, coba kalian tambahin orang, terus bikin orangnya 1,8. Nah di sini ruangnya biar kebayang ya. Ini gue desain sesuka hati sih. Nanti kalau intinya kita dapat geometri dasarnya dulu, kita loop cut lagi di sini. Berarti yang ini kita extrude ke bawah. Terus kita remove doubles. Kita delete 2 vertex ini. Kecepatan nggak? Kalau kecepatan, lu ulang aja videonya. Konsepnya sama kayak yang di awal. Terus kita juga harus extrude ini ke bawah. Lihat kan, karena kita extrude ke bawah, vertex yang ini ketinggalan, tapi vertex yang di bawah sini jadi double. Jadi harus kita remove doubles. Terus kita pilih edge, kita ilangin edge ini. Ngerti sampai sini ya? Nah, ini ruangan yang bawah tanah itu udah jadi. Sebetulnya kita tinggal bikin tangga yang letter L ke sini sama bikin tembok yang kurang lebihnya ke bawah. Oke, coba kita sama-samain ya. Jadi ini juga pencet slash biar solo mode. Coba kita ambil setembokan ini, kita lihat dia gimana sih desainnya. Oke. Kalau kita lihat dari atas, ini juga nih kita lurusin aja, pencet scale di green axis. Terus kita mundurin sampai nih, lihat gak ada garis ini. Terus kita ke front view, kita turunin di blue axis sampai dia pas. Oke, udah jadi ya. Nah, terus kita lanjut buat tangga. Berarti kita ambil face yang ini, kita duplicate, kita separasi. Tadi kepencet. Kita separasi. Jadi kita ambil yang ini. Bentar, gue nyalain touchpad laptop dulu soalnya dari tadi nyala, rada ganggu. Terus kalau udah, kita loop cut berapa banyak nih anak tangga ya? 1, 2, 3, ya nggak masalah lah. Sekenanya aja dulu, segini. Terus kita extrude semuanya. Ini gue pencet select all, kita extrude. Nah di sini mungkin perannya mulai penting ya, angka fix. Jadi kita bisa extrude di kiri bawah, lihat deh ada angka yang bergerak, itu ada tulisannya 30 cm segala macem bla bla bla. Satuan di blender itu mutlak adalah meter.
Jadi kalau lu mau nulis sentimeter itu 0,1 yang berarti 10 cm, 0,3 yang berarti 30 cm, dan seterusnya dan seterusnya. Anak tangga biasa berapa sih ukuran dimensinya? Mungkin 30 cm ya. Jadi kita tulis titik 3 kayak gitu. 0,3 artinya 10 cm. Lu enter. Nah, jarak dari sini ke sini adalah 30 cm. Cuman kayaknya kekecilan ya kalau dilihat. Yaudah, yang enaknya aja deh, kita rebel dikit. Ini 40 cm. Terus kalian extrude lagi 0,4. Terus extrude lagi 0,4. Terus, nah, kita balik lagi ke top view. Kita pilih semua anak tangganya, kita mundurin. Nah, di sini keadaannya gimana caranya titik ini bisa nge-snap di sini. Kalau kayak gini kita nge-snap adalah titik yang paling belakang. Dia bekerjanya kayak gini. Kalau gua dari kiri ke kanan, dari kiri. Ini kalian ternyata yang harus mastiin ininya pivot pointnya diubah dulu ke median point. Terus kalian baru bisa extrude. Bentar. Ada yang aneh. Bentar ya. Nah, jadi kalian extrude-nya dari sini aja. Dia cara kerjanya, pertama waktu lu harus nempatin kursor di titik yang paling terdekat untuk tempat yang lu mau snapping. Jadi misalnya ini gua G di dekat titik ini, terus X, terus gua snap di dekat titik ini, berarti titik ini yang nge-snap. Kalau gue gerakin dari titik yang ini, berarti titik ini yang gue harapin dia nge-snap sama sesuatu. Contohnya tuh kayak gini, dia nge-snap, ngerti ya, nge-snap sama ini. Dia mesti deket gitu sih. Nanti lu coba aja. Ini misalnya gue mau titik ini, berarti, nah ini nggak bisa karena keadaannya kayak gitulah. Tapi konsepnya ngerti ya, gue harap ngerti. Kita lanjut. Terus ini kita extrude lagi sejauh 1 meter. Kayak gitu. Sampai sini gue harap oke, udah gak kelihatan ya. Terus kita shift D, kita separasi, kita buat lagi tangga yang ke atasnya. Buat tembok. Kita control shift tab ke face, terus snap ke face yang ini, terus ambil edge-nya, pindahin ke ujung sini. Oke, secara visual jadi ya, walaupun sisanya cacat. Asal lu ngerendernya cuman dari view ini, render aja secara efisien, nggak usah dipikirin yang lain. Gitu sih, kadang gue juga, bukan kadang ya, selalu renderan mah gitu. Jadi, se-efisien, se-efektif mungkin untuk masalah modeling. Terus kita lanjut ke ini nih, yang kecil-kecil dulu. Caranya gimana? Caranya kita klik kanan, tempat taruh summon, terus mesh. Yang paling mirip apa di sini? Ya jelas silinder ya. Nah, di silinder ini kalau lu pencet T, ini ada properties dari silinder. Waktu lu add silinder, lu mau berapa banyak poligonnya. Biasa ambil 32 kayak gitu. Untuk benda yang nggak kelihatan sama sekali, usahain poligonnya makin kecil, apalagi kalau dia banyak. Soalnya poli makin banyak, renderin makin berat, artinya begitu. Nah, terus kita kalau udah, kita scale aja, scale. Coba aja liatin di ininya, segimana sih dia. Scale mungkin segini. Kita pindah. Ini kita unsolo mode lagi, biar dia kelihatan semua. Lah, kok belum ada ya? Ini unsolo. Nah, terus yang ininya kita lihat. Terus caranya misalnya kalau kalian kehilangan objek terus bingung entah berantah di mana, kalian bisa pencet titik yang di numpad. Jadi kalian zoom in to object. Itu artinya. Misalnya kalian yang penting milih objek. Misalnya kalau kalian select all, kalian ini berarti kalian zoom to object yang semuanya ada di scene. Kita lagi mau ngerjain ini, kita usahain zoom ke objek yang mau kita kerjain.
Terus ambil vertexnya, kita ke bawahin, ambil vertex bawahnya, ke atasin. Terus kita lihat lagi referensinya. Ini kalau kalian lihat referensinya mungkin dia rada dekok gitu ya. Berarti secara tampak dia kita extrude ke bawah, kita beginiin, ya enggak? Jadi secara geometri kalau lo lihat udah jadi begini nih perspektifnya. Nah kita pencet Ctrl B buat ngebagi objeknya jadi banyak, ngerti gak? Ini tuh jadi kayak nge-smooth gitu. Dan abis Shift B ini kan kita kayak ngebagi segmen. Ini gunanya Ctrl B adalah bevel, fungsi untuk bevel. Terus kita drag middle mouse kita sama kayak loop cut. Ini buat bagi segmennya berapa banyak. Makin banyak makin halus, tapi renderan lu makin berat. Tuh, jadi begini. Tapi kan kalau lu lihat ini bentuknya jadi kayak apa ya? Kayak patah-patah gitu ya. Yang atasnya kita pilih dulu aja, terus insert, extrude ke bawah. Oke, jadi lu kalau lihat balik lagi ini rada patah-patah ya. Nah, kita bikin dia nggak patah-patah, caranya ke sini, ke smooth. Jadi dia jadi lebih smooth dibanding sebelumnya. Nah, yang edge yang ini juga kita Ctrl B ya. Jadi kayak gitu. Jadi ujungnya smooth. Nah, cuman kalau lu lihat geometrinya patah-patah kan. Ini kenapa? Karena ujung yang derajatnya 90 derajat ini dia nggak bisa kalau nggak kena smooth gitu. Kita pindah ke sini. Ini ada auto smooth. Auto smooth itu gunanya apa? Kalau lu pengguna SketchUp ini kayak apa ya? Soften selection gitu. Kalau gua nolin angle-nya, dia balik nggak ada yang kena smooth sama sekali. Jadi dia kayak ngebacanya berapa derajat yang mau lu smooth. Ini threshold namanya. Jadi ya gitu, ngerti ya? Jadi lu mau seberapa derajat kah yang gua smooth minimalnya, target minimal yang mau gua smooth gitu. Jadi kalau 30 derajat adalah yang di bawah, yang sampai 30 dan ke bawah 30 derajat dia bakal dia smoothin semua. Tapi selebihnya dari itu dia nggak smooth. Udah gitu aja. Oke, kalau udah, tadi apa lagi ya? Oh iya, ini udah jadi. Cuman yang hooknya ini butuh dibuat gak ya? Kalau melihat durasi, bentar. Boleh deh, kita buat aja ya. Gue yakin yang nonton video sini udah niat-niat, pasti durasi lama juga nggak menjadi masalah. Oh ya, ini dosanya SketchUp, lu tau nggak? Ini namanya clipping. Jadi kalau makin dekat mata lu ngeliatin, terus kadang-kadang ke clip tuh ke potong gitu. Di Blender dewanya ada namanya clipping. Jadi misalnya kalau lu ngerjain objek yang cukup detail, di sini ada nih clip start to end. Jadi lu mau jarak pandang lu segimana? Pertama misalnya kalau lu tuh jarak pandang gue mau 1 mm sampai misalnya 10 kilo. Jadi di bawah dan di lebih dari itu objek gak akan kelihatan kayak gitu. Misalnya gue ngerjain di bawah 1 mm, tapi nggak mungkin lah ya. Ya lu ngerti lah kayak gitu. Oke, kita lanjut aja biar cepet waktunya. Nih, kita bikin lagi objek plane. Biar kelihatan ini tampak samping, ini 3D nya. Nah, si plane ini kita scale, terus kita ambil vertexnya, terus yang ini kita delete aja, kita taruh atas. Nah, waktu kayak gini sebetulnya dari tadi kan bisa kayak cuman gua rotate terus gua scale. Intinya dalam modeling nggak ada satupun cara yang benar atau salah. Intinya yang paling lu seneng dan efisien aja sih kayak gitu. Terus intinya lu buat begini, logikanya kan dia kayak petir gitu ya. Gue juga kurang lihat sih detailnya itu gimana. Terus buat begini ya, coba di snap, terus buat ke bawah begini. Basic formnya adalah seperti itu ya. Jadi kalau lihat nih udah jadi basic formnya. Tadi
kita bisa pakai Ctrl B untuk ngebagi segmen ini jadi halus. Ingat Ctrl B. Terus yang ini berarti juga kita Ctrl B. Jadi halus ya. Terus berarti yang ini juga kita Ctrl B. Yang ini juga kita Ctrl B. Nah, kalau udah jadi kayak gini, kita hapus semua edge yang di tengah ini, kecuali yang belakang ini sama yang ini dihapus semua. Caranya adalah pencet Ctrl Alt klik. Jadi kita milih edge yang sepanjang lingkaran dia, kayak gitu. Tapi yang ini kan kita nggak mau delete, kita delete. Nah, kalau kita lihat gambar, sebetulnya si edge yang ini dia bentuknya begini kan. Gimana cara buatnya sekarang? Jadi ke undo ini, gue delete dulu. Sorry, ini. Nah, gimana cara buatnya? Bentar deh, sorry, ini rada. Nah, udah sampai sini. Cara buatnya adalah rada PR sih. Logikanya kita harus buat face lagi. Cara buat face adalah pencet F. Jadi lu pilih vertexnya misalnya ini, terus pencet F, dia bakal membuat face. Kita buat face yang di sini, pencet F, kita extrude, kita pilih lagi edge-nya. Ngerti ya maksud gue? Terus kita bevel. Nah, tapi ini bevelnya rada aneh kan? Karena kenapa? Karena properti dari benda ini, sorry, kita balik ke luar tab mode. Properti dari benda ini, lu lihat scale-nya dia 0,39 di aksis Y. Jadi waktu lu Ctrl B yang tadi barusan, dia berpengaruh kepada aksis Y, bahwa kekuatan dia ngebevel cuman 0,039% dari keseluruhan total. Dia bikin gepeng. Jadi kita butuh balikin angka Y ini ke 1, bukan dengan ngetik 1, tapi dengan apa? Dengan kita ngasih tahu ke Blender, woi Blender, sebetulnya scale yang sekarang gua mau ini adalah lu anggap 1. Caranya itu pencet Ctrl A, kita apply scale. Jadi kayak barusan kayak kita ngasih tahu, woi Blender, objek gue yang udah gue edit selama ini itu adalah 1-nya lu, gitu. Anggapannya kita nge-restart scale-nya. Jadi kalau kita lakuin bevel lagi, ini jadi 1:1. Sip, ngerti ya? Terus ya udah, kita pilih loop cut di sini. Loop cut itu pencet Alt sama klik. Terus lu delete vertex-nya. Lu delete juga ininya. Delete edge-nya. Terus jadi begini kan. Nah, sekarang gimana caranya ngadain si besi kecil ini di sepanjang line ini? Kita scale dikit lagi biar proporsional ya, sesuai gambarnya. Kayaknya sebetulnya ini bentuknya kurang bagus. Kita beginiin deh. Terus yang ininya kesini dikit. Nah, kayak lebih cakep. Nah, kalau udah jadi begini, kita pencet Alt C. Emang shortcutnya cukup banyak kalau main Blender, tapi worth it. Mungkin lu cuman nge-adjust 2 minggu aja, gue rasa, buat ngafalin semua shortcut ini. Kayak gitu. Terus ubah ini curves from mesh. Jadi ini kan sekarang mesh bentuknya. Mesh itu geometri 3D. Kita ubah dia ke curve. Terus kita ke tab curve yang ini nih. Fill-nya kita ganti jadi full. Terus depth-nya kita ganti pencet shift. Tuh, jadi dia kayak ngebikin profil di spline atau curve yang kita bikin. Nah, kalau lu lihat di sini ini kan bentuknya segi 4. Di sini ada namanya resolution. Kalau lu tambahin, dia makin lama jadi lingkaran. Sekarang shadingnya dia masih patah-patah. Kita pencet T, terus smooth. Nah, ini jadi ya smooth. Terus ini lu adjust aja. Hup. Udah jadi. Nah, sekarang kita buat yang
panel yang kirinya kayak gitu. Kita add lagi kotak, terus kita kecilin, kita ke sini, kita ke tampak samping, kita masuk vertex mode. Kalau lu ngerasa kecepatan nanti lu leletin aja, ngerti? Leletin pakai playbacknya si YouTube. Terus ini kita nih barusan gua ngambil si vertex ini, gue shift D ke belakang, gue scale ke hijau, gue extrude lagi, ya nggak sih? Gue extrude lagi, gue satuin lagi face nya. Nah kalau kayak gini jadinya kita extrude aja sampai ke face ini, terus yang di sini kita nggak ada lagi, gini deh gini. yang ininya jadi ingat ya kemarin pencet objek yang keseluruhan yang semua vertex nyambung, pencet L, jadi lu milih satu objekan semua, terus lu scale ke arah sebaliknya kayak gitu. Gue nggak yakin ini benar, tapi bakal secara visual ya oke lah, decent. Ya nggak sih? Nggak tahu juga deh. Nah gini mungkin nih logika struktur. Oke, kayak gitu. Sampai sini cukup sih, gue rasa. Jadi ini udah bisa dipakai di semua tempat. Maksudnya 1, 2, di ujung juga 3, 4. Kita unsolo dia, terus kita pilih nih. Tadi ini keadaannya karena kalau kita lihat masih curve, kita harus balikin dia lagi ke mesh. Caranya Alt C, mesh from curve, kebalikannya. Jadi ini sekarang kita bisa edit layaknya dia mesh gitu. Cuman keadaannya objek ini kan sebetulnya mau dijadiin satu objek. Caranya gimana? Kita pilih tiga-tiganya, terus kita Ctrl J, artinya join. Jadi dia secara nggak langsung jadi satu objek. Logikanya kalau kita mau pisahin dia lagi, kita pencet separate, ngerti ya? Join lagi, Ctrl J, sip. Kita snap elemen to face, kita snap ke facesnya. Coba kita lihat. Rada beda ya. Ya nggak apa-apa lah. Malah kayak gue rasa lebih estetik, ya nggak sih? Malah estetik buzzword. Oke, kita duplicate aja. Jadi duplicate ada dua cara. Pertama shift D. Shift D ini gunanya buat lu duplicate objek tapi kayak copy kalau di SketchUp. Ada juga namanya pencetnya bisa Alt D. Ngerti ya? Alt D tuh gunanya buat lu nge-copy menjadi komponen. Jadi kalau gue shift D, gue ubah objek ini gimana pun dia nggak berubah nih yang awalnya. Tapi kalau gue Alt D, terus yang ini gue apa-apain kayak gue edit, nah dia juga ikut berubah yang objek awal. Jadi itu ya bedanya. Alt D itu buat lu ngebuat komponen, sama Shift D itu lu ngebuat objek baru. Keuntungannya kalau lu ngebuat komponen, waktu lu render scene-nya ringan karena dia dianggap objek yang sama secara datanya kayak gitu. Nah berarti kalau udah gini kita copy aja ke ujung sini, terus kita juga ini gua update terus ya, copy ke ujung sini, kita scale minus 1, terus kita templokin dia lagi ke belakang sini. Oke, jadi ya. Nah terus yang mau gue lakuin sekarang bikin kursi. Gue rasa durasinya kelamaan kalau bikin kursi. Ini gue juga mau ngajarin cara yang cepet. Kita ngambil dari 3D warehouse. Radial mode, kita cari aja apa ya, chair outdoor wire. Gue rasa ada sih kayaknya. Nih ada ya bentuknya. Lu bayangin di sini, gue ngebayangin kalau dia sampai kena cahaya harus bagus. Cahayanya kan gini, berkas cahayanya yang bagus mungkin. Coba lihat yang ini, dia harus kursi outdoor.
Kalau yang kayak gini nggak mungkin bagus gue rasa, karena kesannya nggak outdoor gitu. Bayangin aja warna birunya bakal ngancurin scene-nya. Big no lah. Ini kayak gini-gini lu pakai kayaknya bagus semua. Yang berangka kita download aja. Nunggu bentar. Internet segini cepet nggak sih? Gue nggak tahu sih. Cepet juga. Ada lama nunggunya. Gue nggak tahu kalian semua yang nonton ini 3D artist apa enggak, tapi jujur kadang lu bosen gak sih jadi 3D artist? Ini intermezzo dikit ya. Kadang gue bosen sih, makanya gue buat beginian. Mungkin kalau ada yang pengen ngobrol-ngobrol gitu seputar per 3D artisan, boleh lah. Kebanding kita ngumpet-ngumpet belajar YouTube sendiri, terus ya udah skillnya buat nyari makan sendiri, buat ya semua sendirilah. Gue rasa lama-lama bosen sih. Ya udah kita balik lagi ya. Segitu aja intermezzonya. Jadi SketchUp ini kita bisa ekspor buat ke Blender, caranya ekspor 3D model. Lama juga. Terus gue taruh di biasa folder ini. Jadi satu folder gue terorganisir. Terus gue bikin folder obj. Gue namain apa ya? Kursi rangka. Terus ekspor aja. Ini nunggunya rada lama sih kalau kayaknya kursinya ini high poly. Tapi nyantai. Jangan-jangan durasi video ini bisa sejaman kali ya untuk yang sesi ini. Gue nggak tahu, jangan-jangan kalau lu sekarang yang udah belajar sampai part 5 malah seneng dikasih durasi lama. Soalnya dulu gue waktu belajar Blender ngeliat si Andrew Price, gue kalau dia upload gue malah seneng banget. Gue nontonin tuh semua sampai saking gabutnya. Yang gini-gini aja gue tontonin nih, yang dia nyari website, nunggu loading, karena gue bener-bener pengen tahu prosesnya, nggak ada yang di-cut. Sering kali kalau ngeliat video orang lain, lu bisa tuh ngikutin bener-bener persis kayak dia ngasih taunya cepet, bla 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 per step. Lu bisa ngelakuin step-stepnya, tapi lu nggak dapet idea dia ngelakuin itu. Maksudnya kadang dulu gue bingung waktu gue ngeliat kursi ini, gue rasa lebih bagus, kenapa nggak pilih itu. Abis itu dia nggak ngejelasin gitu. Kayak gitu sih. Gue harap dengan gue ngebuka website dan ternyata gue mau kasih tahu lo kayak, oh dari Google aja, dari freeware, Blender segala macem, lu udah bisa bikin scene yang decent atau bagus atau janjian bisa dijual tanpa lu mesti beli library yang mahal-mahal. Itu sih yang pengen gue kasih tahu. Soalnya sering kali orang ngebuat segala sesuatu kayak, alah gue nggak punya ini, gue nggak punya ini, gue nggak punya hardware gimana. Menurut gue ya itu jadi alasan aja sih kayak gitu. Nunggu 20% lagi nih, ngobrolin apa ya? Ya intinya kalau lo nggak suka begini tinggal skip aja sih, kayak gitu. Udah deh, bingung gue mau ngomong apa. Jujur pengalaman aneh juga sih gue bikin tutorial gini kayak ngomong sama kamera HP. Ini gue ngerekam pakai HP. Oke, udah kelar, amin. Udah kelar, udah bingung gue mau ngomong apa. Nih, jadi kita masuk aja ke Blender lagi. Terus gue full screen nih, save spasi. Gue pindah ke layer 2. Ini tuh adalah organisasi dari layer-layer di Blender. Totalnya ada 20. Yang dari kemarin kita kerjain ini layer 1. Kita pindah ke layer 2, terus kita import OBJ. Terus kita ke D, terus project. Bukan project ya. Latihan 01 OBJ. Kursi rangka. Nih yang lu ambil yang ini, jangan yang MTL-nya ya. MTL itu material. Nah, ini bakal gila banget. Si kursi ini ternyata gede banget. Jadi kita butuh scale down. Gue tadi lupa cara ngajarinnya.
Jadi kalau kalian mau ukurannya langsung sama persis kayak apa yang ada di SketchUp-nya, kalian butuh nge-setting model info ini menjadi meter. Ini hafalan. Kalau udah di sini meter, lu lihat Windows model info udah meter. Kalau di sini udah meter, di Blendernya harus kalian set ke units. Di sininya unit presetnya cm, terus unit scale-nya harus ke 1. Nah, saat kalian import OBJ itu biasa udah, bukan biasa sih, udah pasti fix skalanya benar. Kalau dari SketchUp-nya emang juga udah dibuat benar. Nah, ini keadaannya kepisah-pisah ya. Ingat caranya nyatuin semua objek gimana? Jadi gini, cara nyatuin semua objek. Kalau lu begini doang, misalnya begini, terus lu Ctrl J, gimana ya jelasinnya? Misalnya begini, terus lu Ctrl J, lu nggak akan bisa Ctrl J. Jadi dia ngomong no active object, active object is not selected mesh. Jadi lu mesti ngeklik salah satu objek sebagai active object. Apa itu active object? Objek yang lagi lu select. Ini yang berwarna kuning adalah objek yang lagi gue select gitu. Gue Ctrl J, nah ini udah kegabung semuanya. Oke, kita coba lihat lagi scene yang awal, yang ini. Ya udah, kita coba panggil nih orang buat jadi guides kita. Sekitaran segimana ya? Segini lah ya. Oke, kalau udah kita rotate, ini gue lihat tampak atas, terus kita rotate juga. Kayak gitu. Coba kita ke sini. Wah, ternyata gede banget bos kursinya. Kecilin aja dah segini. Yang penting estetika. Terus ke sini. Nah, kita coba render dulu. Ini belum dimaterialin ya. Nah, oke. Cakep ya. Jadi sekarang kita coba materialin. Balik lagi ya ke material ini. Di sini Shift F3. Nah, ini karena material bawaan SketchUp jadi nggak rapi. Kita delete aja semua. Terus yang ini gua minus. Terus kita buat namanya apa ya, besi putih gitu. Coba warnanya putih. Kita panggil material output. Kita panggil shader principal BSDF. Kita colok. Nah, terus kita lihat dia metalik gak? Gua rasa yang dimaksud metalik ini full metalik ya dari Blender. Jadi kayak sebetulnya kadang lu beli besi pun udah di coating pakai cat atau apa segala macam. Jadi waktu udah kena cat, sebetulnya gue rasa yang gambar kayak gini ini tuh udah bukan metal, ngerti gak? Hasil coatingannya. Jadi kalau ditanya metalik apa enggak, tapi materialnya sendiri sebetulnya metal. Jadi ini nggak metal. Terus roughness-nya cari yang bagus. Nih, kita gini aja, kita pakai preset besi ini. Ingat gak yang ini? M kusen baja. Kita kopas, kita delete semua, kita kopas di sini. Tapi warnanya kita ganti putih aja. Udah gitu sih, simpel itu. Gue lupa, sorry, malah bikin lama. Coba kita isolate dia, terus Shift Z. Wow. Oke. Nih, gara-gara kalian scale, ternyata scale-nya 0,001. Yang ini juga kan kita delete. Coba jangan di delete. Ini keadaannya yang ingat Ctrl A scale. Kita mau scale, tapi dia ngomong cannot apply to a multi user. Karena tadi gue Alt D si kursi ini. Jadi ada dua objek yang punya sama datanya, dia nggak bisa Ctrl A. Jadi salah satu mesti di delete dulu, baru lu bisa Ctrl A, baru lu bisa Alt D lagi. Tadi kenapa gue mesti Ctrl A? Karena skalanya 0,01 itu menyebabkan si tekstur ini juga berulang sebanyak 1000 kali gitu, ngerti gak?
karena dia skalanya 0,01. Jadi kalau kayak gini teksturnya itu real, ukurannya bener gitu. Nih kalau lo lihat, jadi bakal ada imperfectionnya. Lihat gak nih, ada dots kecil di ujung. Nah kayak gitu. Oke, coba kita lihat ke sini, kita render. Oh cakep ya. Nah ini yang gue harapin bayangannya kalau lagi sore ya diekspos aja gitu pakai rangka-rangka begini. Kayak kursinya terbang. Coba lu lihat ke sini, terus lu shift Z pelan-pelan pakai shift ya. Nah, oke, jadi coba warnanya kuning, jangan lebih keren. Kuning. Kayak keren bro. Saturationnya kurangin, hue-nya ke arah lebih merah, telur asin ya. Nah suka nih gue gini. Terus yang ini kurang lebih sama aja ya, ini sama ini gue rasa sama sebetulnya. Gini, yang ini berarti materialnya pakai kusen baja. Jadi ini enaknya karena lu multi user, yang tadi komponen semua objek keganti juga materialnya. Nah tapi gue rasa yang ini benar kusen baja, yang ini baja biasa dong, maksudnya aluminium. Jadi lu tambahin material baru, lu kasih nama M aluminium, terus lu assign. Jadi gunanya assign ini, dia jadi material yang lu select sekarang kayak gitu. Lu copy aja ini ke aluminium, tapi lu ganti jadi metal karena aluminium beneran, terus warnanya jadi putih. Terus mungkin si glossy-nya dinaikin. Nah, gitu. Kurang putih ya warna ininya. Oke. Kalau udah yang belakang nih plat baja sebetulnya konkret kalau nggak salah gue lihat nih. Coba kita, tadi barusan gue save dulu, gue mau lihat konkretnya. Nah gue mau samain konkretnya sama yang ini, namanya M konkret ya. Jadi kita adain aja yang baru, kita pilih dia materialnya M konkret, kita select, kita pencet L, terus kita assign di sini. Jadi deh. Jadi kalau lu lihat begitu. Oke, ngerti ya sampai sini? Nah, yang di dalam ini kan bukan konkret ya kalau lihat. Mestinya ini apaan? Oh, ini ada face sendiri. Nah, segede-gede ini dia kalau nggak salah kayak tembok putih aja gitu, stucco. Jadi kita coba ke Google lagi, tekstur stucco tekstur seamless. Cari yang ukurannya di atas 1024. Ini bisa dipakai. Nah, atau ada yang lebih bagus. Ini aja nih. Save. Pakai. Terus ke sini. Terus tinggal copy ke ini. Terus lu balik ke tembok yang ini nih. Berarti lu isolate biar gampang milihnya. Berarti sepanjang ini kita ring, pencet alt ya, ingat loop selectionnya dipilih, pilih. Terus ini juga loop selection, berarti pilih, terus pilih, sama atas ini. Oke, lu tambahin baru new M white stucco, namain aja. Terus yang ini copy persis dari yang konkret, tapi kita ganti ini ke stucco.
Stucco. Nah, kita ke material, kita coba lihat. Belum di assign dulu setelah di select. Nah, ini udah bagus ya, ukurannya segitu. Coba kita adain lampu ini, shift A terus lampu aja nih, biar kita tahu poin, kita tahu efek stakonya tuh gimana. Oke, mestinya sih bagus ya. Cuman gue lihat di sini nih terlalu glossy. Masalahnya stako nggak seglossy itu. Jadi kalau lo lihat di sini, dia warnanya rada abu. Gue mau yang bikin dia coba. Jadi lu bisa ganti juga nih warna si putihnya ke hitam. Jadi kalau di invert kan dia jadi putih. Nah makanya makin putih dan dia nggak ada efek glossy lagi. Mungkin segini. Dan gua rasa value-nya kurang tinggi. Kita naikin dikit. Jadi benar-benar tembok purely tembok putih. Yang lebih sih konkret. Oke, selesai di sini. Terus yang ini belum. Nah yang ini juga stako, jadi tinggal lu ganti aja. Ini ke white stako. Yang ini kita ganti ke, kita copy, kita. Nah jangan lu langsung ganti di sini, karena ini sebetulnya konkret yang punyanya semua orang. Kalau lu mau duplicate material ini, pencet yang ini. Apa arti 3? Jadi di scene lo sekarang ada 3 material, ada 3 objek yang pakai material yang sama. Waktu lo klik dia jadi material baru 002. Nah ini lo namain baru aja wood, wood planks gitu, wood flooring. Nah ini lo tinggal ganti aja. Kita belum download, cari aja dulu wood floor texture seamless. Nah ini nih ada watermarknya, elah. Udah, ini bagus. Gue lupa gambarnya gimana sih, rada merah gitu ya. Ada watermarknya semua. Nah ini nih, download aja yang begini. Terus tinggal kesini, cari yang tadi, masukin. Jadi deh, scale-nya ini ke kecilan. Jadi kita 0,3, paste aja, copy paste. Nah cuman arah rotasi kebalik ya. Di sini di Z lu bisa mainin. Cuman keadaannya emang rada ribet sih kalau kayak gitu. Maksudnya ribet apa? Nah ini jadi dikorbankan dianya. Mending kita di nolin aja, nggak apa-apa. Soalnya renderannya dari jauh kok. Nanti mungkin di next tutorial gue bakal, udah lebih advance, gue bakal ngasih tahu cara ngefixin hal yang kayak gini. Mungkin lu sampai part 5 gue yakin udah banyak pertanyaan, banyak bug, banyak kesalahan yang terjadi. Silakan nanya aja sebetulnya. Kita coba render. Oke, scene rendernya udah mulai jadi ya. Yang kurang apa? Yang kurang tinggal print yang depan. Habis itu kita render. Selesai. Next partnya gue bakal ngajarin kalian finishing di Photoshop. Jadi kita pindah ke objek ini, terus kita mau bikin ini ya, apa sih namanya? Nah ini keadaannya kan ini bisa di loop cut. Loop cutnya dia ngikutin yang atas ya, nggak apa-apa. Terus lu loop cut lagi di sini, lu scale 0. Kalau lihat tembok yang ujung berarti nggak usah di loop cut, lu ambil face nya yang ini, terus lu tarik dikit. Nah sip. Nah terus yang ininya kita balik dari unsolo, yang ininya kita snap ke vertex yang ini. Oke, jadi ya ini kalau lu lihat
kayak gitu. Oke, udah jadi. Keadaannya sebetulnya kalau gue cek yang masih jelek adalah tanahnya. Cuman karena ini tutorial basic, gue nggak mau bertele-tele di tanah. Sebetulnya tanah ini nanti gue suatu hari bakal buat tutorial yang advance. Kayak kita bakal benerin tekstur yang terlalu tiling. Ini tiling nih kan, lu lihat. Jadi berulangnya kelihatan. Yang ini tanahnya sebetulnya kalau dilihat referensinya nggak rata dan ada beberapa rumput. Nanti kita bakal ngefix di situ. Tapi overall kalau lu udah ikutin sampai sini, berarti tutorial kita untuk di Blender-nya udah selesai, finishing. Gimana caranya ngerender sekarang? Kita ke kamera. Jangan pusing, apa aja yang harus diperhatiin. Ini CPU, kita harus ganti ke GPU. Buat lu yang memakai Windows dan Nvidia, ini sangat berpengaruh. Nih, contohnya kalau gua render, baik, nih lihat deh, path tracing sampelnya cepet banget jadi 32. Kalau pakai CPU, dia cuma ngekalkulasi lebih lama karena otaknya cuma ada di CPU, yaitu kalau lu pakai i7 ya i7, kalau pakai i5 ya i5. Tapi kalau lu di GPU, lu pakai dua otak, yaitu CPU dan VGA lu. Karena kemarin kita udah milih yang di sini sistem. Cuman yang dikorbankan apa? Yang dikorbankan kalau lu pakai laptop dia lebih panas, cepet panasnya, gitu aja sih. Kayak gitu. Nah, ini yang berikutnya. Tadi pertama itu yang perlu dihafalin. Terus yang berikutnya ada resolusi. Lu mau resolusinya, lu render berapa kali berapa nih? Di sini kita coba 1000 kali 2000 kali 2000 aja. Terus 2000 kali 2000 aja. Terus di sini ada persenan. Gunanya apa? Gunanya misalnya 50% berarti waktu lu klik render, outputnya itu cuma 1000 kali 1000 gitu. Enaknya apa? Jadi kalau lu ada revisian, misalnya lu mau draft preview, ya lu tinggal pencet 25% gitu, terus render. Kalau udah final dan mau di render full, ya lu tinggal pindahin geser ke 100%. Itu enaknya. Terus di sini yang paling penting jangan lupa ini PNG. Terus RGBA. RGBA-nya lu nyalain. Terus ininya pindah ke 16 bit. Gue pengen ngajarin dikit teori, mungkin semenit sampai 2 menit. Apa itu? Lu pasti pernah dengar bit kan? 8 bit, 16 bit. Yang dimaksud bit itu adalah kedalaman informasi dari satu pixel foto gitu. Kalau 8 bit artinya satu foto punya informasi sebesar 2 di pangkat 8. Bit itu maksudnya pangkat dari 2 gitu. Jadi informasi si pixel ini punya kedalaman sebesar 256 karena 2 pangkat 8 kayak gitu. Apa maksud gua kedalamannya itu apa? Jadi kalau lu geser brightness ya, atau lu pernah kan main entah itu Lightroom atau Photoshop, dia punya misalnya exposure segala macem. Cuman tiba-tiba waktu lu baru geser dikit, dia udah kayak geradakan gitu, kayak overblown atau enggak terlalu dark segala macem. Nah itu karena informasi yang dimuat terlalu kecil. Kalau misalnya lu punya 16 bit, jadi 2 pangkat 16, gue nggak tahu itu berapa belas ribu, seingat gue belasan ribu, jauh banget dibanding 8 bit. Jadi informasinya banyak banget yang dimuat. Jadi kalau lu geser exposure atau brightness atau segala macem, gambarnya nggak akan rusak. Nah itu yang penting dari 16 bit. Nah ini yang dari kemarin juga kita ngomongin soal HDRI image. HDRI image. Jadi dia biasanya 32 bit gitu. Jadi kalau lu atur exposure-nya segala macem, matahari dan bagian shadow-nya nggak pernah bener-bener hilang informasinya gitu. Artinya hilang informasinya dia bener-bener putih ataupun hitam yang pekat. Itu dia nggak pernah, karena 32 bit itu, kecuali lu atur exposure-nya jadi 0 gitu. Oke, itu aja. Ngerti ya soal bit? Jadi ini kedepannya bakal kita pakai juga di Photoshop, pemahaman ini. Compressionnya nolin. Apa itu compression? Yang tadi, jadi ini bitnya lu kurangin berapa persen gitu. Misalnya tadi 256, ya berarti kalau compressionnya 15%, lu cuman nyimpen 85 dari 256, kedalaman 256 itu. Sampling di sini yang penting, freestyle kita lewatin. Apa itu sampel? Ini di preview sampelnya 32.
Kalau lu bisa ganti ini jadi 256. Jadi dia bisa naik terus sehingga dia bakal nutupin yang bolong-bolong ini. Gitu. Untuk render ini kita coba aja 400 kayak gitu. Terus pindah lagi ke udah itu aja. Film transparan. Nah, ini kita ubah jadi transparan. Transparan apa? Jadi kalau lu waktu render ini kan ada backgroundnya. Kalau kita klik transparan, background ini nggak akan ke bawah. Dan kita juga karena udah selesai nge-tracing, kita ini aja klik matanya background image, jadi dia hilang. Terus kita pindah lagi ke performance. Performance nih penting. Jadi base settingan kalau lu udah pakai Blender 2.79.7 yang gua suruh download eksperimental, mohon ini diubah jadi 64x64 karena ini yang paling optimal bekerjanya gitu. Jangan diubah-ubah. Terus udah itu aja yang perlu dihafalin. Jadi kalau lu kecepatan, lu tinggal ulang video gua terus lihat settingannya. Itu aja yang perlu dihafalin. Terus ini ada denoising. Apa itu denoising? Ya tidak noisekan noise. Jadi kadang-kadang yang tadi ingat kan waktu ada cahaya masuk ke berkas kamera lu, kadang ada satu berkas yang nggak pernah masuk ke kamera. Jadi dia nggak tahu itu mau diisi pixelnya warna apa. Biasa Blender ngisinya warna putih. Entah dia karena nggak pernah masuk ke kamera atau terlalu rumit yang masuk ke kamera, dia bakal isi warna putih. Nah, warna putih ini sangat ngeganggu informasi dari sebuah gambar. Makanya perlu ada denoising. Denoising ini anggapannya kayak lu ngenyatuin putih itu sama area sekitar. Jadi dia kayak seolah mikir, ini kayaknya kalau gue isi putih ini sama apa ya, kayak gitu. Nah, ini radiusnya, ini settingannya gue nggak ajarin sekarang. Kita pakai settingan basic aja, cuman ini ya strength sama fitur strengthnya dikurangin. Mungkin karena nanti video terlalu panjang, nanti gue jelasin di lain waktu ya. Oke, itu aja. Terus kalau udah kita render. Nih, lu lihat renderannya. Full screen aja. Di sini kita bisa baca kita lagi ngerender frame ke 0. Terus ini waktu yang udah berjalan selama 11 detik. Butuh 7 menit lagi untuk kelar renderannya. Di sini gue pakai i7 sama GTX 1060 ya. Terus memori VRAM lu yang kepake itu 70 MB. Di sini VRAM gue 3 GB. Jadi kebayang kalau lu punya render scene kayak gini, poly sebanyak ini lu bisa ngerender 3000 dibagi 70 berapa tuh? 50 kali lipatnya. Iya, 40 kali lipatnya lah kurang lebih kayak gitu. Terus ini rendernya udah 141 dari 1024. Jadi ini yang tile-tile kecil ini sekarang udah render sebanyak 150 dari 1024 tile. Ini yang denoise tadi lu lihat nih. Jadi kalau lu deketin, ini ada noise kan gambarnya. Yang udah di denoise itu nih scene yang atas ini nih kalau lihat. Jadi bersih ya. Nah, ini yang belum ke denoise tadi, lu lihat. Oke, gitu aja sih. Nanti renderan kelar, kita bakal lanjut ke Photoshop. Oke, sampai sini aja tutorial gua. Gua harap kita bertemu setelah renderan kelar, terus kita ready buat Photoshop. Itu aja. Kirim komentar di bawah buat lu yang ngerasa videonya masih jelek atau gimana. Gue bakal terus tingkatin kualitas videonya di kedepannya. Dan mungkin setelah besok selesai tutorial yang Photoshop, gue bakal berupaya buat tutorial Artfish yang lebih advance gitu. Tapi gue juga nggak tahu sih, karena viewersnya dikit, gue serasa janjian kalian juga nggak tertarik gitu. Mubazir gue buat. Udah sih, segitu aja. See you.